Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur terima kasih kami panjatkan kepadamu buat semua kebaikan, buat semua kesempatan, dan apa saja yang Engkau sudah karuniakan kepada kami pada pagi hari ini, membuat kami bisa berkumpul di dalam ruangan ini, duduk di bawah kaki Dikau Tuhan, ingin mendengarkan firman-Mu, arahan-arahan dari Dikau Tuhan, agar kehidupan kami tidak kesasar di tengah-tengah dunia yang jahat ini, tapi kami senantiasa setiap kali semakin dekat kepadamu Tuhan. Berikan firman-Mu terang di dalam hati kami, berikan firman-Mu berkuasa atas pikiran kami, berikan firman-Mu membimbing kami untuk melakukan perkara yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan, setan yang mengganggu, menggoda jalannya pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang. Untuk saat yang ada ini kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menerima firman Tuhan yang kita akan baca sekali lagi atau untuk kesekian kalinya dalam Kitab Wahyu pasal 16. Kitab Wahyu pasal yang ke-16, kita masih terpaku pada ayat 10 dan ayat 11. Saya mohon saudara-saudaraku, pengertian saudara-saudara untuk tetap sabar dalam mengikuti pemberitaan firman. Ayat-ayat di dalam firman memang banyak kali kita ulangi dan bahkan sekian kali kita harus mengulangi. Tapi Rasul Paulus dalam surat Filipi mengatakan pengulangan firman Allah itu tidak merugikan kita, tetapi justru memberikan keteguhan iman. Saya setiap kali membaca ini, saudara-saudaraku, Tuhan memberikan suatu pandangan-pandangan yang berkelanjutan untuk bisa berbicara tentang firman Allah ini. Sekali lagi saya mohon pengertian saudara-saudara, sebab firman Allah ini bukan merupakan ilmu pengetahuan yang sekali dua kali kita dengar selanjutnya akan membuat kita bosan. Tapi firman Allah ini adalah makanan rohani kita. Seberapa banyak kali pun kita makan, malah kita akan mendapatkan kekuatannya semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Jadi kita mendengarkan firman Allah bukan untuk sekedar mengisi pengetahuan, supaya kalau ayat ini kita sudah baca, sudah tahu, besok enggak baca lagi, selanjutnya enggak pernah baca lagi. Tidak demikian firman Allah. Tapi firman Allah ini sesuatu makanan yang harus kita perhatikan setiap kali. Seperti mana di padang belantara 40 tahun, setiap hari mana yang sama itu turun, dan itu yang membuat kehidupan bangsa Israel kuat untuk berjalan sampai di negeri Kanaan. Jangan kita terpesona untuk kemudian malah menjadi orang yang bisa bosan terhadap firman, dan ini suatu kesalahan besar. Marilah kita akan membaca ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan ayat 11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Iya, jadi suatu waktu saudara-saudaraku, dosa itu akan menjadi suatu ikatan yang tidak terlepaskan lagi. Sekarang kalau firman Allah datang,
bagaikan pisau yang tajam untuk memotong, untuk memutuskan segala tali-tali ikatan dosa itu. Seringkali kita tidak sudi untuk menerimanya. Seringkali kita mengomel kalau firman Allah itu diulangi untuk menyatakan supaya kita terlepas dari sesuatu dosa yang sempat sangat mengikat, atau sudah mengikat, atau akan mengikat. Banyak kali kita tidak terima, tapi Tuhan begitu berkemurahan, sementara masih firman Allah ini bekerja dalam kita untuk memutuskan segala tali-tali dosa yang mau mengikat kita. Kalau hari ini firman Allah menyatakan suatu pekerjaan firman untuk menghalangi jangan ada dosa yang mengikat, mungkin besok firman Allah itu datang untuk memutuskan dosa yang sudah mulai mengikat. Mungkin besok lusanya lagi firman Allah itu datang, firman Allah yang sama, pedang yang sama, untuk memutuskan dosa yang sudah sangat mengikat. Dan satu waktu, saudara-saudaraku, jikalau kegelapan itu datang, itu artinya tidak ada lagi terang dari firman Allah. Firman Allah tidak bisa diungkapkan lagi. Firman Allah tidak bisa diterangkan lagi. Firman Allah tidak bisa didengarkan lagi. Firman Allah tidak bisa dibaca lagi. Itu suatu kegelapan. Di saat itu manusia sudah tidak bisa bertobat. Dosa besar atau kecil, semuanya akan mengikat manusia di dalam kegelapan yang menyiksa manusia. Saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan pengertian tentang tahta binatang. Kita juga sudah mendengarkan orang-orang yang menjadi tahta binatang ini dan yang akan mendapat hukuman kegelapan itu. Dimulai dengan orang fasik. Kita sudah mendengarkan itu, orang fasik. Kemudian anak-anak yang durhaka. Kita sudah mendengarkan itu juga akan mendapat hukuman, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian pada hari Bible Study yang lalu kita sudah mendengar orang-orang Kristen yang kurang imannya. Orang-orang Kristen yang kurang iman itu pun akan nanti masuk dalam kegelapan. Sebab itu setiap kali kita beribadah, kesempatan untuk menambah iman, kesempatan untuk menambah iman, segala sandungan-sandungan memang bisa saja ada dalam setiap kebaktian, dalam setiap kali kita mendengar firman, dalam setiap kali kita membaca firman, akan ada saja rintangan-rintangan, bahkan merupakan sandungan-sandungan yang membuat kita tidak bisa mendengarkan firman. Namun saudara-saudaraku, biar kita berusaha untuk menyingkirkan semua itu. Kita menyingkirkan semua itu. Kita ini berada di dalam perjamuan malam, di dalam perjamuan makan bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mendapat prioritas pertama untuk mendengarkan firman Allah. Bukan rema-rema saja, tapi kita mendapat kesempatan untuk dipelihara oleh Tuhan dengan firman-Nya. Masih terlalu banyak orang-orang yang membutuhkan firman, tapi mereka tidak sempat mendengarkan. Ada yang karena sibuk, ada yang karena sakit, mereka tidak bisa bangun, mereka tidak bisa datang ke gereja. Ada yang karena percobaannya begitu berat membuat mereka begitu terhalang, mereka tidak bisa mendengarkan firman. Ada yang dirundung oleh berbagai-bagai kejahatan yang sempat mengganggu mereka. Mereka tidak mendengarkan firman. Seringkali orang-orang yang semacam ini oleh Tuhan masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Kita sudah mendengarkan firman, kita sudah menikmati firman. Saudara-saudaraku, kita masih berkesempatan untuk
membagi-bagikan firman buat saudara-saudara kita yang lain lewat apa saja cara-cara yang sudah dijalankan hari-hari ini, baik dengan membagi-bagikan kaset, penulisan, apapun juga nyatanya sudah menjadi berkat, baik di dalam negeri, di luar negeri. Baru saja beberapa hari yang lalu saya masih menerima ucapan terima kasih dari satu saudara yang dulu berasal dari sini dan sekarang berada di Kanada. Dia merasa perbedaan bagaimana hidup dalam penggembalaan firman dan jauh dari tempat penggembalaan. Dan dia mendapat pengiriman kaset dari salah satu saudara di antara kita sekalian, dan dia sangat menikmati. Dia tidak bisa tahan hatinya dan dia tulis surat terima kasih, dan ini saya sampaikan kepada sidang jemaat. Untuk terima kasih ini bukan hanya lewat saya, tetapi lewat doa dari sidang jemaat yang memohonkan, yang merindukan firman Allah, sehingga firman Tuhan sempat disampaikan buat kita sekalian. Sebab itu saudara-saudaraku, marilah setiap kali kesempatan kita bisa mendengarkan firman, dengarkan dengan sebaik-baiknya. Ada saatnya nanti manusia ingin mendengarkan firman tetapi tidak dapat lagi. Saatnya akan datang mendadak. Saatnya akan datang mendadak. Tidak didahului dengan tanda-tanda. Kalau sekarang kita melihat tanda-tanda, sebaiknya kita berjaga. Tanda-tanda bahwa di suatu waktu kita tidak bisa beribadah. Di suatu waktu tidak bisa beribadah. Tapi kita berdoa dengan situasi negara kita ini. Minggu depan ini sidang umum, sidang istimewa, yang saudara-saudara mungkin sangat lebih mengetahui dari saya. Situasinya pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mana-mana saja. Jadi ini bisa sewaktu-waktu menimbulkan suasana tidak enak buat kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah kita berusaha untuk menenangkan keadaan, berusaha supaya perjalanan keadaan minggu depan ini semua dalam keadaan baik. Itu pula merupakan kerinduan kita bersama, agar ibadah kita pada minggu yang akan datang ini tetap berjalan dengan biasa. Tetapi sekali lagi saya katakan, kesempatan untuk mendengar firman Allah di suatu waktu tidak ada, dan kejadiannya sangat mendadak. Kejadiannya sangat mendadak. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita mempersiapkan diri. Saya lebih baik tunjukkan ayatnya, saudara-saudaraku. Saya lebih baik tunjukkan ayatnya di dalam Amos, kitab Nabi Amos, fatsal yang ke-8. Kitab Nabi Amos, fatsal yang ke-8. Jadi kejadian-kejadian semacam itu bisa mendadak. Amos fatsal yang ke-8. Ayat 9 dan selanjutnya. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari. Ya, aku membuat matahari terbenam di siang hari. Itu artinya mendadak gelap. Terus? Dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Ya, membuat bumi pada hari cerah. Jadi di saat-saat semua berjalan dalam keadaan baik-baik saja, saudara-saudaraku, mendadak gelap itu datang. Perkataan gelap, orang tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Iya, tidak mendapatkannya. Jadi memang ada saat tidak bisa dapat firman. Saya dalam pelayanan banyak kali menemukan orang-orang yang tadinya acuh tak acuh terhadap firman,
Tapi waktu Tuhan putuskan untuk dia tidak mendapat firman, orang ini benar-benar kelabakan. Seperti yang disebutkan di sini, matahari mendadak terbenam di siang hari, bumi menjadi gelap pada hari cerah. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga bicara tentang ini. Rasul Paulus bicara dalam surat Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang pertama dan kedua sampai ketiga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya, jadi tidak perlu kasih tahu dulu tanda-tanda masa yang mana, waktu yang mana, tidak perlu dikasih tahu kepadamu. Terus, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, terus apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya, jadi saudara-saudara kita hari-hari ini sebaiknya sangat berjaga dan tahu menggunakan segala kesempatan, menggunakan waktu. Masih ada waktu. Kalau kita masih bisa berbakti, gunakan kesempatan berbakti. Pada suatu waktu saudara mungkin mendadak sibuk, mendadak bertugas, mendadak apa saja. Saudara padahal saat itu sangat membutuhkan firman. Saudara berada dalam keadaan kepicikan, tidak bisa mendengarkan firman. Saat ini saudara sudah mendengarkan firman Allah. Sehingga pada saat itu firman yang sudah masuk di dalam kehidupan akan bersinar, akan bercahaya, menjadi kekuatan dan menjadi jelas apa yang harus kita lakukan. Demikian saudara-saudaraku. Jadi biarlah kita menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk bisa memiliki firman Tuhan. Sekarang saya akan lanjutkan. Jadi sudah ada 3 macam orang yang dihukum kegelapan. Pertama orang fasik, orang durhaka, orang Kristen yang kurang imannya. Sekarang yang keempat. Kita membaca itu dalam Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal yang ke-22 ini yang keempat. Injil Matius pasal yang ke-22. Ini juga akan dihukum di dalam kegelapan. Dan ini saudara-saudaraku perhatikan, kesempatan yang sangat besar dan luar biasa diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apalagi suatu kehidupan yang terbuang, satu kehidupan yang sebenarnya tidak mendapat kesempatan. Kita membaca di rumah, saudara baca latar belakangnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini tentang perjamuan atau pesta kawin dari anak raja, ya. Orang diundang nolak, tidak mau. Diundang lagi tetap tidak mau dan berbagai-bagai alasan. Dalam Lukas 14 sampai harus dipaksa masuk. Dalam Injil Lukas pasal 14 cerita ini sama. Orang yang diundang, yang gak mau, yang kasih alasan, akhirnya bukan diundang tapi dibawa secara paksa. Dipaksa mereka untuk datang, tetapi tidak mau. Sekarang mari kita periksa, kita baca cerita selanjutnya. Latar belakangnya ini saudara baca dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 9, juga dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Ceritanya sama. Pada siang hari ini kita akan membaca ayat 10. Dari pembacaan ini nanti kita akan mengetahui siapa ini yang nanti akan masuk dalam kegelapan ini. Ayat 10 sampai ayat 14. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat
dan orang-orang baik, Ya. sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ya, jadi ini tindakan, benar-benar tindakan nekat dari sang raja ini untuk mengumpulkan sekian banyak orang sampai rumah itu penuh. Orang jahat, orang baik, semua masuk. Penuhlah rumah itu. Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, Ya. ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ya, tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara," Perkataan ia berkata, ingin saya mohon kepada saudara-saudara untuk ditandai itu, dikasih garis bawah. Perkataan berkata. Raja itu berkata atau bersabda. Ini tentang firman yang disampaikan. Raja itu bersabda. Ia berkata kepadanya. Mari. "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Ya, bagaimana engkau datang kemari dengan tidak memakai pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Tapi orang itu diam saja. Terus? Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, Ikat kaki dan tangannya. dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap." Iya, kegelapan yang paling gelap. Itulah yang disebutkan di dalam Wahyu 16 tadi itu. Ini hukuman. Dibuang dalam kegelapan yang paling gelap dengan tangan dan kaki terikat. Terus? Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, ada satu kalimat yang juga sangat menekan hati saya, itu adalah dalam ayat 12, kalimat terakhir. Tetapi orang itu diam saja. Orang yang diam ini yang nanti diikat. Sebab perkataan diam di sini bukan berarti pendiam, lemah lembut dan pendiam. Tapi diam saja ini artinya orang yang tidak ada reaksi positif terhadap firman Allah. Positif terhadap firman. Waktu ia ditegur, "Mengapa engkau masuk kemari dengan tidak berpakaian pesta?" Jadi raja ini datang melihat, dan apa yang dia lihat masih ada sesuatu yang sangat janggal, yang tidak sesuai, yang tidak pantas di dalam perjamuan itu. Sementara orang ini, orang yang memang jahat ini, masih mendapat kesempatan. Saudara-saudaraku, memang tidak disebut bahwa orang yang ditegur ini orang jahat, tetapi secara keyakinan dalam hati saya menyebutkan bahwa orang ini orang jahat. Orang ini orang jahat. Orang yang ditemukan di lorong-lorong jalan. Dalam tempat yang lain disebut di tempat persimpangan jalan. Itu ada orang-orang jahat. Tentu dia tidak berpakaian. Tidak ada kita lihat orang jahat di lorong-lorong itu, di jalanan, di pinggir-pinggir jalan itu berpakaian seperti orang pergi ke pesta. Kecuali orang jahat yang memang intelek, yang entah apa namanya itu, penjahat berdasi ke apa, saya tidak tahu istilah-istilahnya itu. Pernah baca di koran. Tapi bukan ini, pasti bukan ini. Jadi orang ini orang seharusnya tidak diundang. Orang ini seharusnya tidak diundang. Kita singkatkan aja, ini orang jahat yang mendapat kesempatan untuk masuk dalam persekutuan, dalam suatu perhimpunan orang-orang
yang diundang. Di dalam kitab Mazmur pasal 1, istilahnya lebih tepat, kitab Mazmur pasal 1, ya. Kitab Mazmur pasal 1, istilahnya di situ. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-5, ayat yang ke-5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Iya, itu sebenarnya hukumnya atau rumusnya. Orang-orang semacam ini tidak bisa masuk di dalam perhimpunan orang-orang benar, apalagi dalam suasana pesta. Bukan hanya mereka tidak senang, tetapi memang tidak diizinkan. Apalagi kalau pestanya itu pesta sang raja. Apalagi kalau itu pesta sang raja, mungkin harus membawa surat undangan dan sebagainya. Dan untuk masuk itu juga mungkin melewati pemeriksaan. Ini orang sudah masuk, tidak memenuhi syarat, tetapi mendapat kesempatan untuk bisa masuk di dalam pesta di mana telah dihidangkan, saudara-saudaraku. Dalam ayat yang ke-4 dikatakan, sesungguhnya hidanganku telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Jadi ini pesta yang sangat mahal, pesta sang raja, di mana saudara-saudaraku biayanya begitu besar, merupakan suatu korban sembelihan, merupakan korban makanan yang semuanya sudah disiapkan. Orang jahat ini masuk, orang jahat ini masuk. Raja ini waktu melihat orang jahat itu dengan pakaiannya, dia sudah tahu bahwa orang itu orang jahat, sudah tahu. Tapi kalau ia berkata, mengapa engkau masuk di sini dengan tidak memakai, dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Raja itu juga mungkin sudah tahu, sangat mungkin sudah tahu. Memang sudah diperintahkan, panggil saja orang jahat, orang baik masuk. Dan itu sudah dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Tapi apa yang dirindukan oleh raja ini, bagaimana suatu jawaban positif, jawaban yang sangat bisa menyenangkan hati sang raja itu. Umpamanya waktu dikatakan, hei Tolan, mengapa kamu masuk dengan pakaian yang tidak sesuai dengan pakaian pesta? Umpamanya orang ini mengatakan, ada banyak hal-hal yang bisa dikatakan. Umpamanya saja, aku tidak sempat pulang, jam pesta sudah dekat, saya baru ditemukan. Kalau saya pulang saya terlambat untuk masuk, mungkin pintu ditutup. Itu salah satu jawaban. Salah satu jawaban positif yang ingin didengar oleh sang raja ini. Atau mungkin dia katakan, satu-satunya pakaian saya hanya tinggal ini, nggak ada lagi pakaian lain untuk saya ganti. Bisa. Raja itu akan senang mendengarkan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang ini, dia diam saja. Dia tidak ada respons, dia tidak ada jawaban yang sangat positif untuk perkataan sang raja. Perkataan sang raja itulah firman Allah. Firman Allah yang disampaikan kepada kita, saudara-saudaraku, sesungguhnya tidak dilepas begitu saja. Bagaikan jala yang dibuang, bagaikan jala yang ditebarkan, tidak dibiarkan berlabuh di dasar laut itu, tapi harus ditarik kembali. Begitu firman Allah disampaikan, tidak akan diam begitu saja, tapi dia harus kembali menyatakan sesuatu kepada Bapa di surga. Kita mendengarkan firman Allah. Reaksi positif apa yang kita lakukan? Di dalam 2 Timotius pasal 4 ini ayat sudah sangat berulang kali disebutkan.
sudah sangat. Tetapi menjelang hari Tuhan ini firman penyucian perlu diulang-ulangi. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Kita baca di sini ayat 1, mulai ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, ya, yang akan menghakimi orang yang hidup, ya, dan yang mati. Ya, jadi demi penghakiman orang hidup dan orang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya, ya, dan demi kerajaannya. Ya, demi penyataan dan demi kerajaannya. Jadi begitu kesungguhan Rasul Paulus dia curahkan kepada pengerjanya Timotius untuk melanjutkan ini. Sebab penghakiman itu nanti kita tidak boleh harus berhenti sebelum kita menyampaikan firman. Ayat 2. Beritakanlah firman. Ya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Ini firman Tuhan. Ini perkataan. Ini perkataan yang ingin disampaikan. Ini perkataan yang ingin disampaikan oleh sang raja ini. Hei Tolan, mengapa engkau masuk ke sini dengan tidak memakai pakaian yang sesuai dengan pakaian pesta? Itu menunjuk kekurangan, menyatakan kesalahan. Menjelang hari Tuhan, saudara-saudaraku, biar kerinduan ini ada di dalam kita, bahwa di dalam kesempatan untuk kita disiapkan, kita disediakan untuk menerima sesuatu firman Allah, untuk menerima teguran-teguran dari firman Allah. Baiklah kita menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk menjawab firman Allah ini. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah, teguran ini ada. Firman Allah ini disampaikan untuk menyatakan kesalahan kita. Nyatakan kesalahan. Tuhan datang dalam pertemuan itu, dalam perkumpulan itu untuk menyatakan kesalahan. Dan Tuhan menunjukkan kesalahan yang ada adalah pada pakaian. Kesalahan yang ada adalah pada pakaian. Pakaian yang sangat penting di dalam suatu pesta. Ada pakaian. Kita perlu, saudara-saudara. Pakaian ini bicara tentang solah tingkah kita. Firman Allah disampaikan untuk menyatakan kesalahan kita. Dengan mata Tuhan sudah melihat tentang kesalahan kita. Sementara kita sendiri tidak sadar akan kesalahan kita. Dan firman Tuhan datang. Firman Tuhan datang menyatakan kesalahan, bukan menghukum. Menyatakan kesalahan itu bukan hukuman. Saya ulangi. Menyatakan kesalahan kita, menyatakan kekurangan kita. Atau firman Tuhan yang menyatakan kekurangan dan kesalahan kita. Itu bukan hukuman. Itu bukan kebencian. Itu adalah kasih Allah kepada manusia berdosa. Di manusia berdosa, manusia pada umumnya tidak suka akan hal ini. Firman Allah yang menyatakan kekurangan, kesalahan, banyak kali kita nggak suka ini. Ini sikap yang bisa membawa manusia itu kepada penghukuman kegelapan untuk selama-lamanya. Banyak kali kita belokkan sasaran firman. Oh, firman Allah ini kena si A, kena si B. Tidak pernah kita kenakan pada diri kita sendiri. Sikap yang salah. Firman Allah harus mengena sasaran, yaitu kita sendiri. Jadi kita harus memberikan diri kita menjadi sasaran dari firman Allah untuk menyinari, untuk menerangi kesalahan-kesalahan kita. Mungkin pakaian kita sudah pakaian bagus, tetapi salah memakainya. Ada kesalahan memakainya. Ada kekurangan
terang dari firman Allah akan memberikan kita penjelasan, akan memberikan kita sesuatu yang jelas untuk kita melakukan. Pakaian ini bagaimana harusnya kita pakai. Kita mengerjakan pekerjaan Allah. Semua pekerjaan Allah itu baik. Tetapi bagaimana kita harus mengerjakan, itu pun harus disinari oleh firman Allah. Di dalam gereja sini kita mengetahui soal itu tentang tahbisan. Pekerjaan dan pekerjaan Allah itu sama, tetapi cara kita mengerjakannya harus tepat. Cara kita mengerjakan harus tepat. Itu yang diatur oleh firman. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita selalu menerima semacam apa namanya itu? Setiap kali kita diberi penjelasan, penatarannya ditatar. Sudah jadi imam ditatar lagi. Nanti setiap kelompok di dalam pelayanan nanti ini kepala kelompok saudara nanti menatar saudara lagi. Sebab memang ada hal-hal yang khusus. Ada hal-hal yang khusus untuk kelompok perjamuan suci. Nanti pimpinan dalam perjamuan suci harus menatar lagi saudara. Sekalipun secara keseluruhan sebagai imam, saudara sudah ditatar. Tetapi ada hal-hal yang masih perlu diatur supaya nggak salah. Pemain musik ini ada banyak musiknya, ada macam-macamnya. Ini perlu diatur, ditatar supaya pemain gitarnya bermain sebagai seorang bermain gitar. Demikian juga semua alat-alat ini. Padahal semua satu kelompok namanya kelompok musik. Itu pun. Jadi saudara-saudara nanti akan masih masuk dalam pengaturan. Sebab kehidupan kita ini akan masuk dalam suatu pesta besar, pesta kawin anak raja. Di sana kita harus tepat. Hei Tolan, mengapa kamu di sini tapi tidak memakai pakaian yang sesuai dengan pakaian perjamuan? Saudara, kita melayani, sama-sama melayani. Tetapi kalau tidak tepat, dengarkan. Kalau tidak tepat, dalam ayat yang kedua itu disebutkan, tegurlah. Kalau kesalahan sudah dinyatakan, seharusnya kita mengaku. Seharusnya kita mohon bimbingan supaya dinasihati. Tetapi kalau kita tidak sadar, ditegur oleh Tuhan, dinasihati supaya kita menjadi baik. Tapi di sini dikatakan semuanya dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini raja berkata. Ini perkataan sang raja. Raja berkata, menyatakan kesalahan, menyatakan teguran, menyatakan nasihat. Ini perkataan raja yang disebut dalam kitab Injil Matius pasal 22 tadi. Ayat yang ke Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-12. Ia berkata. Jadi satu perkataan menunjukkan kesalahan. Ia berkata di sini, raja itu menyatakan kesalahan. Banyak kesalahannya. Waktu ia berkata, mengapa engkau masuk di sini dengan tidak berpakaian pesta? Sudah banyak kesalahan di situ. Bukan hanya menyangkut pakaian, menyangkut prosedur bagaimana dia masuk, menyangkut banyak hal. Jadi saudara-saudaraku, perkataan mengapa engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, itu banyak hal-hal yang harus dibetulkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dalam pelayanan kita seringkali harus tekun mendengar firman Allah. Sebab pelayanan di hari kemarin belum tentu sama dengan pelayanan hari ini. Belum tentu sama dengan pelayanan hari besok. Setiap kali kita harus mendengarkan penjelasan-penjelasan
agar mengurangi kesalahan-kesalahan, dan bahkan kalau bisa pelayanan kita menjadi benar. Pelayanan kita di sini, pelayanan kita di jemaat ini, nanti kita akan ke Palangkaraya. Di sana pelayanannya lain. Pelayanannya lain. Harus sesuai dengan kondisi, dengan situasi, dengan sekitar tempat di sana bagaimana kita harus melayani. Untuk itu kita perlu selalu ikuti penjelasan-penjelasan. Seringkali pengumuman kita tidak mau dengarkan. Banyak di waktu-waktu yang lalu dalam pelayanan kita banyak kali kesalahan-kesalahan terjadi oleh sebab pengumuman yang sudah disampaikan itu tidak diperhatikan sungguh-sungguh, tidak dilaksanakan. Dan setiap kali terjadi saya melihat apa yang salah itu adalah sesuatu yang sudah diwanti-wanti, yang sudah diingatkan sejak dari Surabaya. Padahal setiap kali mau berangkat kita mendengarkan firman Allah, mendengarkan penjelasan-penjelasan. Dalam pelayanan terjadi kesalahan-kesalahan. Ini disebabkan karena kehidupan kita tidak memperhatikan perkataan Sang Raja. Banyak saya melihat itu. Kesalahan dalam naik mobil aja, kesalahan dalam naik kapal, dalam naik pesawat, kesalahan di tempat menginap, kesalahan di waktu makan. Itu semua terjadi karena tidak memperhatikan. Saudara-saudaraku, pelayanan kita akan semakin mendekat dengan hari Tuhan. Kesalahan-kesalahan itu tidak akan nanti menyeret tubuh Kristus ketinggalan. Kesalahan-kesalahan itu harus sekarang kita lepaskan. Kalau tidak, kalau kita tidak menanggapi, saya ulangi ini, saya mengatakan ini, hati saya gemetar, saudara. Sebab akibatnya hebat. Kalau kita bersikap masa bodoh seperti orang ini, diam saja. Sementara firman Allah sudah disampaikan, kita anggap bahwa itu perkataan biasa-biasa saja. Padahal itu akan menyeret tubuh Kristus masuk di dalam kegelapan. Perhatikan, orang itu diam saja, tidak ada tanggapan positif terhadap firman Allah. Dia pikir itu cuma pengumuman, bukan firman, itu pengumuman. Di dalam gerak dari tubuh Kristus, saudara-saudaraku, tubuh Kristus tidak terlepas dari firman. Sebab tubuh Kristus itu juga terdiri dari firman Allah. Dalam pengajaran tabernakel itu jelas. Jadi saudara-saudaraku, di dalam tubuh Kristus, entah pengumuman, entah teguran, entah khotbah, entah nyanyian, entah kesaksian, itu tidak bisa dilepaskan kaitannya dari firman Allah. Kalau di sini ada orang berani bicara bohong, kesaksian yang bohong, khotbah yang bohong, nyanyi yang bohong, saudara-saudaraku, ini tidak bisa melekat di dalam tubuh Kristus. Sebab tubuh Kristus itu adalah manusia-manusia yang percaya kepada firman. Manusia yang percaya kepada firman, yang dikembalikan untuk menjadi satu tubuh seperti tubuhnya Kristus. Firman menjadi manusia. Yesus firman menjadi manusia. Dalam 1 Petrus pasal 1 kita pun disebutkan, kita dilahirkan kembali menjadi manusia. Manusia-manusia inilah yang dikumpulkan oleh Tuhan menjadi anggota gereja Tuhan. Sehingga di dalam gereja Tuhan itu apa yang ada? Gereja Tuhan itu adalah firman yang menjadi manusia. Gereja Tuhan itu adalah roh yang menjadi manusia. Gereja Tuhan itu adalah
kasih Allah. Sehingga di dalamnya nanti orang-orang yang tidak berpegang pada firman, yang tidak dikuasai oleh roh dan kasih Allah, dia tidak bisa tahan di situ. Sebab gereja Tuhan makin dimurnikan, makin dimurnikan. Kita melihat di sini kesalahan memang ada. Waktu kita masuk menjadi anggota gereja Tuhan, banyak kesalahan kita. Waktu kita menjadi hamba Tuhan, termasuk siswa-siswa ini. Sementara saudara menjadi siswa, begitu banyak kesalahan-kesalahan yang saudara lakukan. Tetapi waktu begitu masuk, saudara mulai dididik. Sebab kita akan dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan. Haleluya. Kita mau dijadikan oleh Tuhan hamba Tuhan. Kita mau dijadikan oleh Tuhan tubuhnya. Sehingga segala sesuatu yang tidak benar, yang tidak tepat, itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Bukan manusia yang menyingkirkan, Tuhan di sini. Karena kenapa? Karena kita tidak ada tanggapan positif. Waktu kita ditegur oleh firman Allah, kita kok tidak menyesal. Kita kok tidak ada suatu pengakuan kepada Tuhan. Menyatakan, Tuhan, aku ini lemah, aku ini kekurangan. Itulah kekuranganku, Tuhan, tolong. Bisa Tuhan tolong, bisa. Asal kita mau berbicara kepada Tuhan, jangan diam saja. Jangan anggap biasa saja. Jangan anggap sepele kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita harus bicara, Tuhan, saya salah. Saya minta ampun, Tuhan. Itu kesalahan. Tapi kalau kita apalagi sengaja-sengaja berbuat salah, apalagi kita sengaja-sengaja berbuat salah. Di sini dikatakan, lalu ayat 13, lalu kata raja kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki. Ini nomor 1. Ikatlah kakinya. Ikatlah kakinya. Jadi sebelum di dalam kegelapan, kakinya diikat. Ikatlah kakinya, dipasung. Ikat kakinya. Ini dipasung. Kalau kaki diikat itu dipasung. Biasanya pasungan itu, biasanya, tidak semuanya, itu untuk penjahat yang hebat sekali. Kalau penjahat ketangkap, belum kakinya diikat, hanya tangannya. Tapi di sini mulai dengan kakinya. Ikatlah kakinya. Ini menunjuk bahwa ini satu keadaan yang, satu kesesatan yang hebat. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Ini pengertian-pengertian saudara-saudari Tuhan dari Roh Kudus untuk apa yang disebut ikat kakinya. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya, ini pengertian kaki diikat. Kesetiaan itu tersesat. Pikiranmu tersesat. Maafkan, pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu kepada Kristus. Ini nomor 1. Ini nomor 1, saudara. Kalau kita ini acuh tak acuh terhadap firman Allah, meringankan, meremehkan firman Allah, nasihat dan teguran, nomor 1 ini, pikiran disesatkan. Pikiran disesatkan itu artinya tidak pernah bisa kembali lagi. Pikiran yang disesatkan itu sama dengan orang gila. Pikirannya sesat, sama dengan orang gila. Dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sesat. Sesat dari kesetiaan. Dia hilang, dia tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Kakinya tidak bisa digunakan untuk berjalan lagi. Dia akan
putus kegiatannya di dalam kehidupan rohani. Segala kegiatannya, langkah-langkahnya hanya akan ditujukan pada langkah-langkah duniawi yang akan melakukan kejahatan-kejahatan. Kaki sudah diikat. Jadi itu perjalanan menuju ke Yerusalem baru, perjalanan menuju ke Firdaus tidak ada lagi. Kaki itu sudah diikat. Untuk ke gereja, mau ke gereja tapi tidak dapat lagi. Tidak dapat lagi. Kaki sudah diikat. Sebab itu kalau masih ada kesempatan, masih Tuhan kasihkan kesempatan, ayo kita gunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan nanti sampai kaki sudah diikat. Mau lihat nanti orang pada giat dalam kegiatan rohani, dan memang di suatu waktu saudara-saudaraku, dalam kerajaan 1000 tahun itu kegiatan-kegiatan akan bertambah banyak. Kegiatan-kegiatan di hari-hari ini semakin meningkat. Kegiatan semakin, hampir setiap hari kita ada kegiatan. Yang latihan, yang kebaktian, yang beatstone, yang apa. Usahakan jangan mengeluarkan perkataan, menunjukkan ketidakseriusan kita dalam menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Sekali lagi, kaki diikat, itu kesempatan ditutup oleh Tuhan. Itu artinya kesempatan ditutup oleh Tuhan untuk berjalan, untuk melakukan sesuatu. Tidak bisa lagi. Kaki sudah diikat. Kenapa? Sebab setiap kali kesalahan ditegur, kita tidak ada respon, tidak ada jawaban, tidak ada jawaban kepada Tuhan. Kita acuh tak acuh. Biarkan aku salah, biarkan kamu ngomong, biarkan kamu menegur. Padahal itu salah, yang harusnya diselesaikan, yang harusnya diperbaiki. Itu yang pertama. Kaki diikat, kesempatan ditutup. Jangan kesempatan ini apalagi kalau kita sekarang berada pada masa perpanjangan sabar Allah. Pada perpanjangan sabar Allah ini, sesudah ini, saudaraku, sesudah perpanjangan sabar Allah ini, maka bumi ini akan segera dihancurkan. Dalam 2 Petrus pasal 3. Dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3. Jadi ini kita berada pada perpanjangan sabar Allah. Kalau perpanjangan sabar Allah ini berhenti, maka kita akan melihat bagaimana bumi ini dihancurkan. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan ayat 10, mengapa demikian? Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan hancur secara demikian. Ya, terus betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu. Dari mana kesuciannya? Dari mendengarkan firman yang menyatakan kesalahan kita untuk diakui. Dari mendengarkan teguran. Dari mendengarkan nasihat. Setiap kali kita ditingkatkan dalam kesucian. Waktu salah kita ditegur, kita sadar kita sudah disucikan oleh Tuhan. Waktu teguran diterima, kita mengikuti nasihat Tuhan, kesucian kita lebih meningkat. Sehingga di sini kan betapa saleh dan sucinya kamu harus hidup. 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Iya, terus pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, tidak ada lagi kesempatan. Jadi kalau bumi ini sudah nanti diguncangkan dalam saat
yang tidak ada pemberitahuan lebih dahulu. Saudara-saudaraku, kita sudah harus sekarang ini benar-benar siap. Jangan sampai kesempatan itu dialihkan dari kita. Kaki diikat, tidak bisa lagi kemana-mana. Kaki diikat. Ini bukan hanya di penjara. Orang dalam penjara tidak semuanya kakinya diikat. Hanya orang penjara yang luar biasa yang kakinya diikat. Saudara-saudaraku, kalau orang yang tidak menjawab, tidak ada jawaban terhadap firman Allah, bagi Tuhan itu suatu penghinaan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Sebab itu kita ada kesalahan. Dengarkan firman. Firman menyatakan kesalahan untuk kita akui. Yang kedua, kaki diikat, tangan diikat. Tangan diikat. Kesempatan untuk bekerja. Kemampuan, bukan kesempatan tapi kemampuan. Tadi kesempatan yang tidak ada lagi. Kesempatan untuk bekerja enggak ada. Tangan diikat. Kemampuan untuk kerja ditutup. Jadi jangan sampai kesempatan dan kemampuan dicabut oleh Tuhan. Kemampuan kita apa? Tuhan memberikan kita kemampuan, talenta, mina. Kita dibagi-bagikan oleh Tuhan talenta, kemampuan. Bisa nulis ya nulis. Bisa apa saja dengan tangan kita bekerja. Bisa nyapu ya nyapu. Tidak bisa nulis bisa nyapu. Bisa apa saja dengan tangan kita. Kemampuan ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai diikat. Kalau sudah diikat, tidak ada lagi kemampuan untuk berbuat apa-apa. Di saat itu mungkin baru timbul, Tuhan izinkan aku. Tapi Tuhan sudah putuskan hubungan antara gelap dan terang, tidak ada lagi. Allah itu terang adanya. Orang yang kaki dan tangannya diikat, dibuang ke dalam gelap, dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini artinya tidak ada kesempatan hubungan dengan Tuhan. Sebab itu hari-hari ini bukan hari untuk kita lengah, tapi hari-hari untuk kita menggunakan nomor satu, kesempatan, menggunakan kemampuan, kebisaan kita. Ada kebisaan yang harus kita bisa lakukan. Kita sudah dalam kesiapan, hampir siap semuanya saudara-saudaraku untuk berangkat ke Palangkaraya. Tinggal berapa hari lagi ini? Sudah dalam siap saudara-saudaraku, mari kita perhatikan apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kesempatan-kesempatan yang sebenarnya ada kita lewatkan dengan membuat alasan sendiri. Sementara Tuhan kasih kesempatan, mari kita lakukan. Dalam daftar yang saya terima, kita semua berada 200. Mana saudara Frans? 276. Ya, 276. Masih ada beberapa orang yang belum selesai dengan keuangannya. Saudara-saudaraku, saya terus terang, saya tidak untuk meminta-minta, tidak. Tapi di beberapa saudara-saudara ini ada yang memang sungguh-sungguh mau ikut, tetapi kemampuannya yang saya lihat sudah sampai sejauh itu, tidak mampu lagi. Tapi dia ada kemampuan. Ada yang memang tidak berbuat apa-apa, dia tulis sekian tapi ya mandek di situ aja. Ini lain lagi, ini orang ini lain lagi modelnya. Tapi ada orang yang saya lihat dalam daftar itu yang belum selesai pengurusannya, disebabkan karena memang dia mau bayar tapi memang uangnya sudah habis, sudah itunya sampai hari kemarin. Saya tidak tahu kalau hari ini dia dapat berkat, dia isi lagi, tidak tahu lagi. Tapi ada yang memang tidak berbuat apa-apa ya.
Saya juga ragu terhadap orang ini, apa mau sungguh-sungguh ikut atau mau ikut-ikutan. Itu saya juga berdoa apa orang ini ikut-ikutan. Tapi ada yang dalam mata saya memandang orang ini sungguh-sungguh, tapi dia memang sudah itu-itunya kemampuannya. Kepada jemaat saya memberitahu ini supaya mata saudara juga bisa lewat telinga mendengar, semoga mata bisa nampak. Saudara-saudaraku, ada saudara yang perlu bantuan. Ada saudara yang memang rasanya apa dia tidak sungguh-sungguh, ya buat ini saya tidak bicara. Tapi ada yang sungguh-sungguh, tapi memang dia tidak mampu. Untuk ini saya sampaikan kepada sidang jemaat, untuk mungkin saudara mau ikut, kesempatan waktu tidak ada, mungkin saudara mau gunakan ini biaya untuk saudara yang mau pergi itu, tentu boleh. Untuk itu diizinkan saudara lakukan, ya. Tapi yang memang hanya ikut-ikutan, ya enggak. Jangan mendadak-mendadak, wah saya juga ini ikut, ada pengumuman tadi. Untuk itu enggak. Tuhan ini sangat terang, ya. Tuhan lihat hati. Kalau hati itu memang sungguh-sungguh, berkat itu bisa ada. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba. Kita ini pelayanan di dalam terang, ya. Kalau pelayanan sungguh-sungguh akan terjadi, Tuhan menolong kita sekalian. Jadi ini yang pertama, kita ini harus jangan sampai nanti tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebab tangan sudah diikat, kaki sudah diikat. Orang Kristen yang diam saja, perkataan diam saja dimulai dari tidak ada jawaban, kemudian tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan apa-apa terhadap firman. Kemudian yang kedua, tidak ada perbuatan apa-apa. Tidak ada perbuatan apa-apa. Ada kegiatan dalam sidang jemaat, dia diam aja. Diam aja. Tidak ada tanggapan apa-apa. Yang lain berkorban, yang lain langsung turun dengan menggerakkan tenaga dan segala-galanya untuk kegiatan di dalam rumah Allah. Orang ini diam saja. Ini orang kena nanti. Orang yang diam aja. Dia tidak berbuat ini, lalu diam aja. Padahal dia masih bisa berbuat yang lain. Tapi diam saja. Jadi orang Kristen yang diam aja ini yang nanti di suatu waktu saat Yesus datang melihat, dia akan diikat kaki dan tangannya, dan memang tidak dikasih kesempatan. Saat itu mungkin baru mau korban, tidak diterima lagi. Korban itu tidak diterima lagi. Waktu itu baru mau kerja, aku mau nyapu di gereja, waktu itu tidak dikasih lagi. Untuk nyapu aja tidak dikasih. Saya sudah melihat beberapa orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Dari dulu saya waktu pengerja lihat orang ini dikasih kesempatan tidak mau. Satu waktu dia tidak ada kesempatan, dia datang. Guru saya Bapak Pendeta Injono pernah ngomong, coba lihat Pong orang itu, umpamanya saya suruh dia merayap dari sana ke sini, asal saya mau bicara dengan dia, dia akan berbuat itu. Tapi orang itu tidak dapat kesempatan lagi. Itu saya lihat itu, saya tahu betul. Kalau kesempatan tidak dikasih, kemampuan tidak bisa lagi. Baru mau berbuat sudah ada tidak ada kemampuan. Dulu waktu mampu menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi seolah-olah tanpa dia tidak bisa lagi pekerjaan Tuhan jalan. Sombong karena merasa mampu. Satu waktu Tuhan tutup kemampuannya, Tuhan ikat tangannya. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Baru mau berbuat tidak ada tidak ada artinya lagi. Mubasir ya, mubasir. Iya, istilahnya mubasir. Buat apa lagi? Tidak ada lagi, tidak ada kesempatan. Sebab itu saudara-saudaraku, saya setiap kali membukakan kesempatan, kesempatan ini datang dari Tuhan. Yang mau bekerja, yang mau berubah, yang mau jadi baik, silakan tanggapi firman Tuhan sepositif mungkin. Tanggapi firman Allah yang saudara dengar,
Kalau tidak puas dengan mendengar, baca sendiri ayat-ayatnya. Sebab sebanyak mungkin saya tunjukkan ayat-ayatnya untuk mendukung penjelasan saya. Sebab saya sadar bahwa dari diri saya tidak sempurna dalam memberikan penjelasan. Tapi Alkitab ini saudara bisa baca sendiri. Dia akan memberikan penjelasan. Roh yang sama itu akan menerangi hati kita untuk menjelaskan apa yang masih kurang. Jadi ini saudaraku yang salah satu orang yang akan masuk dalam kegelapan. Dia menjadi takhta dari kegelapan. Dia akan menjadi kerajaan dari raja kegelapan. Itulah setan, menerima penghukuman. Yang selanjutnya saya ikutkan, saya ingin menyelesaikan ini, saudara-saudaraku. 2 Petrus pasal 2 ayat 17. Ini jelas. 2 Petrus pasal 2 ayat 17. Tolong dibaca. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17. 2 Petrus pasal 2 ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalokan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ya, terima kasih. Guru-guru palsu, ya. Guru-guru palsu itu ada hubungan dengan yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Guru-guru palsu, ya. Rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu. Orang yang dalam penjelasan selanjutnya, nabi-nabi palsu ini atau guru-guru palsu ini adalah orang-orang yang bicara tentang firman, tetapi dia sendiri tidak mengalami keubahan dalam hidupnya. Nah, dalam 2 Petrus pasal yang ke berapa tadi itu? 2 Petrus pasal yang pertama, ya. Ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 17. Guru-guru palsu adalah seperti mata air yang kering. Jadi dalam penjelasan mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ayat 20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari yang semula. Selanjutnya saudara melihat ayat yang ke-21, mereka inilah yang disebut anjing kembali lagi makan muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi orang yang ini nabi-nabi palsu, orang yang bicara tentang kesucian, tetapi berulang-ulang kali hidup di dalam kenajisan. Ini guru palsu. Pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak sekali. Ini juga nanti akan masuk di dalam kegelapan. Yang terakhir, Yuda, surat Yuda. Surat Yuda pasal 1 ayat yang ke-6. Surat Yuda pasal 1 ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, terima kasih. Malaikat ini sama dengan setan, ya. Malaikat yang tidak taat. Ini sama dengan setan. Dalam 2 Petrus pasal 2 tadi kita membaca 2 Petrus pasal 2 ayat-ayat sebelumnya bicara tentang ini, ayat 4. 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. 2 Petrus pasal 2 sama, ya. Kita baca mulai ayat yang pertama dan selanjutnya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan,
Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dua. Banyak yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Iya, terima kasih. Sampai dengan ayat 4 itu, guru palsu dengan malaikat-malaikat yang tidak taat ini juga akan masuk dalam kegelapan. Jadi sudah kita melihat bahwa bokor yang kelima itu merupakan suatu kengerian. Sebab kalau sudah berada dalam kegelapan, itu artinya benar-benar tidak dapat bekerja lagi. Ada orang yang buta dari mula jadinya, Tuhan sembuhkan, sebab Tuhan mau supaya dia menjadi orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kita datang buta di hadapan Tuhan. Kalau kita mengaku, kalau Tuhan tanya apa yang engkau suka aku perbuat bagimu, kalau kita mengatakan berikan aku bisa melihat, itu sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang indah sekali. Tuhan berikan aku melihat. Seorang buta yang dari mula jadinya, ia disembuhkan oleh Tuhan. Dan sesudah ia sembuh, hanya satu perkataan yang berulang kali dia katakan, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dulu aku buta. Tidak penting apa katanya orang, kehidupan kita dulu. Mungkin kita dulu orang jahat, mungkin dulu kita orang yang sangat najis. Bagi Tuhan tidak penting itu. Yang penting sekarang adalah kalau kita mendengar firman Allah yang mengoreksi kita, firman Allah yang menunjukkan kesalahan kita. Kalau kita akui, kita sadari, Tuhan berikan kita kesempatan untuk bukan hanya melakukan pekerjaan dan kehendak Allah, tetapi juga untuk hidup bersama Dia selama-lamanya di dalam kerajaan Allah. Tuhan datang, Tuhan memeriksa kita, menunjukkan kekurangan kita, bukan untuk menghukum kita. Untuk kesekian kalinya dalam kesempatan khotbah pagi hari ini, Tuhan menyatakan kesalahan kita, bukan karena Tuhan membenci atau untuk menghukum kita, tetapi Tuhan mengasihi kita. Begitu besar kasihnya Allah, agar orang-orang yang berdosa yang harusnya tidak layak masuk dalam kerajaan Allah itu dilayakkan oleh Tuhan oleh karena kemurahannya. Jadi inilah bokor yang kelima. Bokor yang kelima, kegelapan akan jatuh atas tahta dan kerajaan setan, kerajaan binatang. Sementara di saat itu orang-orang tidak bisa lagi bertobat. Sekarang kalau masih Tuhan berikan kita waktu hari ini, Rasul Paulus katakan selama masih disebut ada hari ini, maka janganlah engkau keraskan hatimu. Kalau masih ada firman Allah hari ini, kalau firman Allah masih menyatakan kesalahan kita hari ini, kalau firman Allah masih menegur kita hari ini, menasihati kita hari ini, janganlah kau keraskan hatimu. Dalam Ibrani pasal 3 mulai ayat 7 saudara baca di rumah. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Psalm 117. Psalm 117. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. 117. Ya. Selidikilah
akan daku ya Allah. Mari, biarlah Tuhan melayangkan matanya, pandangannya untuk setiap pribadi. Jangan ada seorang pun bersembunyi di hadapan Allah. Seperti Adam dan Hawa, dia bersembunyi dan tidak menguntungkan. Lebih baik pada pagi hari ini kita nyata di hadapan Tuhan, seperti Allah sudah menyatakan dirinya lewat firman. Amin, haleluya. Haleluya. Pujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kebenaran. Masing-masing pribadi mohon kepada Tuhan. Saudara Fritz Pinaria, saya undang maju ke depan untuk memimpin doa. Selidiklah akan datang. Kalau setiap hati dibuka bagi Tuhan, kalau setiap hati kita dibuka untuk Tuhan, betapa sucinya sidang jemaat itu. Dan tidak ada satu kegelapan yang bisa masuk. Haleluya. Akan segala kepikiranku, akan daku ya Allah, ketahuilah dengan udan perlahan kita angkat nyanyian. Bersyukur dan berterima kasih banyak Tuhan, jika firman-Mu yang datang pada pagi hari ini dengan begitu keras Tuhan bagi kehidupan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mohon Tuhan, jangan ikat kaki kami Tuhan, jangan ikat tangan kami Tuhan. Kami mengaku kepadamu Tuhan, pakaian, tingkah laku kami Tuhan masih ada cacat celah Tuhan, masih ada noda Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Inilah tangan kami Tuhan yang masih ada kekurangan. Berilah kami kesempatan Tuhan
Jangan Engkau ikat dulu Tuhan. Inilah kaki kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih jika Engkau masih boleh berkata bagi kami. Dan Engkau masih beri kesempatan untuk kami boleh berkata kepadamu Tuhan. Ini kemurahan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tutur bicara kami, pikiran perasaan kami Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan kiranya ampuni kami. Terima kasih Tuhan buat undangan yang Engkau telah berikan bagi kami, buat kesempatan yang Engkau telah berikan bagi kami Tuhan. Terbuka lebar Tuhan, bukan hanya untuk melayani, tapi untuk masuk pada pintu surga, tempat kebahagiaan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami menyadari Tuhan, banyak kali Tuhan pakaian kami bernoda, pakaian kami robek Tuhan, tapi kami sendiri tidak tahu, kecuali firman-Mu Tuhan, yang tiap-tiap saat Engkau beritakan Tuhan, bagaikan cermin dalam kehidupan kami. Lewat firman itu kami tahu Tuhan, apa kekurangan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami masih merindu Tuhan, hanya Engkau mau pakai hamba-Mu dalam urapan Roh Kudus, supaya setiap apa yang disampaikan Tuhan, itu akan menolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Karena betapa menyesalnya kami Tuhan, sudah ada dalam ruangan pesta, tapi bisa dikeluarkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami sudah dalam pelayanan, dalam ladang-Mu Tuhan, tapi ternyata Tuhan, kami dikeluarkan. Tolong kami Tuhan, jangan seperti itu Tuhan. Betapa menyesalnya kami Tuhan, terjadi seperti itu hanya karena setitik noda yang ada dalam pakaian kami. Tolong kami, sucikan kami Tuhan hari-hari ini. Sucikan, layakan kami Tuhan, untuk tetap berada dalam pesta itu Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.